pemain yang bisa jadi perusak yang memudahkan bomber mereka untuk mencetak gol. Ya, kali babak pamungkas. Sebuah peluang pertama dari babak pamungkas masih dapat ditutup ruang geraknya tadi oleh Usep Munandar. Ya mungkin hal yang mengejutkan karena baru menit pertama dia sudah mendapat peluang emas seperti itu sehingga dia terlambat untuk mengcapping bola. Jakarta begitu juga dengan pelatihnya Arjan Yuri. Danilo Fernando kembali kali ini. Masih Daniel Fernando berikan bola kepada Jeffrey Dwi Hadi. Masih Jeffrey Dwi Hadi. Lebar dia, berikan kepada M. Robi. Lah dia, M. Robi pemain muda potensial Persija Jakarta yang musim ini pindah menuju kepada Persik Kediri. Masih M. Robi, umpan cukup baik M. Robi. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, luar biasa menariknya melihat bagaimana seorang Robi bisa sampai maju ke depan. Ini menunjukkan bahwa Persik Kediri tidak merasa ragu untuk melakukan penyerangan walau mereka bertindak sebagai tim tamu. Sebuah peluang kali ini, El Loco Gonzalez dan sebuah gol! Gol yang ke-11 bagi Christian El Loco Gonzalez yang membuat publik dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta terdiam dan juga menjadikan Christian El Loco Gonzalez menjadi pemain kedua yang berhasil mencetak gol di partai kandang bagi Persija Jakarta. 0-1 Persija Jakarta tertinggal dari Persik Kediri. Ya, sebuah gol yang saya kira merupakan bumerang bagi kesebelasan Persija di mana gelandang mereka terlalu terburu-buru naik sehingga tidak menjaga Fagundes. Kita lihat bagaimana juga pemain belakang mereka, stopper antara Abanda juga dengan Jangka tidak menjaga si Gonzalez ya, dengan trupas yang bagus sekali sehingga bobollah gawang Persija baru sekitar menit ke-5. Ya, ada beberapa catatan, beberapa detik setelah saya katakan tadi, luar biasa melihat Liga Indonesia. Yang baru saja pertandingan berjalan 7 menit, saya sudah mencatat 5 kali serangan Persija dipaksa melalui Greg di sebelah kiri. Sementara itu Ilham di sebelah kanan kita lihat baru hanya sekali. Jadi dengan kata lain bahwa monoton boleh dikatakan serangan Persija dari Mayoran. Bonario. Kembali Robertino Puliara. Kawali oleh Danilo Fernando. Cukup baik berikan umpan tadi kepada M. Ilham. Masih M. Ilham kali ini. Umpan kepada Aliudin kali ini. Masih Aliudin kali ini. Sebuah tendangan dari Aliudin. Cukup baik skema dari Persija Jakarta. Tapi belum cukup untuk bisa menjebol gawang Ahmad Kurniawan. Ya, kembali Aliudin memang sedang mencari seperti apa kemampuan dia musim lalu. Kita lihat bagaimana hingga saat ini dia baru mencetak 3 gol dan berkali-kali sejak bahwa kedua kesebelasan ini memperlihatkan bahwa pertemuan antara kita boleh kita katakan bahwa tidak sama sekali terjadi ada sliding tackle yang berbahaya karena masing-masing percaya sekali bahwa menahan lawan dengan teknik. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara tadi mencoba melakukan sebuah drive, dipatahkan oleh Mahyadi Panggabean. Masih M. Ilham kali ini, masih M. Ilham cukup baik, dia melewati Mahyadi Panggabean, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Hamka Hamzah dan kali ini Ronald Fagundes mencoba. Leo Saputra kembali kepada Greg Nokolo. Sedikit sulit memang bagi Greg Nokolo memberikan umpan-umpan. Umpan daerah sangat baik kepada El Loco Gonzalez kali ini, masih El Loco Gonzalez. Berhasil direbut tadi oleh Herman Abanda. Sementara itu Leo Saputra juga hanya sekali dan duet mereka Abanda Herman belum pernah sekalipun bisa sampai ke depan. berbeda dengan Persik di mana Robi dan Hamka berani naik ke tengah. Aliudin kali ini masih Aliudin yang menguasai bola. Kita lihat kembalikan bola kepada Greg Nokolo. Kita lihat sangat monoton serangan dari Persija Jakarta. Kali ini kembali Greg Nokolo. Lihat-lihat dia dapat dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari umpan. Ada Leo Saputra dan kali ini Bonario Astaman. Langsung saja berikan kepada Aliudin. Masih Aliudin. Bonario Astaman. Anggaran terjadi. Ya, kita lihat barusan bahwa Aliudin menerima bola tidak dikejar oleh Hamka. Hamkanya menunggu di belakang, disuruh dia melakukan delay system, dan itu tentunya menyulitkan bagi pemain Persija karena pemain belakang Kediri sampai menit 15 ini tidak mau terpancing ke depan, selalu 4 orang berjaga di bawah.
Ya, hal yang sama mereka lakukan terhadap Greg. Kita tahu Greg tipe pemain destroyer yang merangsak ke depan dan tidak perlu untuk dimatikan dalam satu gerakan. Pelanggarannya yang dilakukan untuk Bambang Pamungkas. Ismail Sofyan masih membentur pagar. Loco Gonzalez kali ini. Ismail Sofyan kembali. Robertino Puliara. Kita lihat memang cukup mobile penampilan dari Robertino Puliara sejauh ini. Pierre Njangka langsung berikan ke dalam kotak penalti tadi, maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Dipatahkan dan sebuah serangan balik melalui Danilo Fernando. Umpan daerah yang cukup baik ke sektor sebelah kiri kepada Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes kali ini, kita lihat Ronald Fagundes masih dapat dipatahkan oleh Ponario Astaman. Budi Sudarsono kali ini melihat-liur dia. Berikan bola kembali kepada Jeffrey Dwi Hadi. Dan kali ini kepada M. Robi. Masih M. Robi menguasai bola dari sektor sebelah kanan. Umpan ke tengah kali ini. Ada Herman Abanda dan masih dapat diperkuat. Dan sebuah tendangan hampir saja salah komunikasi menjadi fatal akibat bagi pertahanan Persija Jakarta. Ya, Abanda hingga menit ke-17 ini tidak terlihat istimewa seperti pertandingan sebelumnya. Kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Dadurino tadi, bahwa dalam 10 hari Persija itu harus bermain 4 kali. Ini mungkin faktor penyebab mengapa Persija juga seperti kehilangan darah. Ya, dari instruksi akan Judik ketara sekali bahwa mereka tidak boleh bertahan, justru melakukan serangan terus, menjaga serangan pemain Persija paling tidak dari lapangan tengah, jangan sampai turun ke bawah. Greg Nokolo kali ini. Greg Nokolo berikan pada Leo Saputra, kali peluang bagi Persik Kediri atau Persija Jakarta. Masih dapat diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Sebuah overlapping dari Leo Saputra. Sehingga semua berani bermain lepas. Ini keuntungan tim tamu jika menghadapi Persija di Stadion Utama Senayan ini. Usep Munandar kali ini. Langsung saja Usep Munandar. Tadi masih diberikan kepada Ronald Fagundes. Masih berhasil dikuasai kembali oleh Ismail Sofyan. Berikan kepada Ponario Astaman. Bersabar dia. Herman Abanda. Ya, sementara ini dalam big match lainnya, PSM berbagi angka 1-1 dengan Sriwijaya FC. Umpan kali ini, Pierre Njangka, pemain yang pernah memperkuat Kamerun di Piala Dunia 1998 dan juga 2002. Berhasil mencetak 1 gol dalam penampilannya di laga Piala Dunia. Greg Nokolo kali ini. Umpan cukup baik kepada Leo Saputra. Masih Leo Saputra, kita lihat berikan bola kepada Aliudin. Masih Aliudin. Ahmad Kurniawan cukup taktis motong bola tadi. Yang lambat bagaimana tadi Usep Munandar menutup ruang gerak dari Ismail Sofyan, berikan ke tiang jauh kali ini. Hampir saja tadi Herman Abanda menyambut umpan atau juga tendang bebas dilakukan oleh Ismail Sofyan. Ya, dan tentu saja gerakan dari kiper kita lihat dalam tayangan ulang bahwa menyulitkan Abanda Herman untuk menjangkau bola, dan bagus sekali gerakan dari Ahmad Kurniawan. Ya, dan jika Kurniawan tetap bermain seperti ini akan menyulitkan seorang Marcus Horizon untuk dipanggil masuk tim nasional. Karena bagaimana mungkin dia menjadi penjaga gawang di tim nasional kalau di klubnya saja menjadi cadangan. Inilah dia Ahmad Kurniawan yang dalam beberapa hari terakhir desas-desus bahwa ia akan kembali ditarik oleh Arema Malang untuk menggantikan peran dari adik kandungnya sendiri, yaitu Kurnia Mega Dan Hermansyah. tentu saja pendukung Persib berharap Kurniawan tidak cedera, karena kita tahu dalam waktu 23 menit ini penampilan Ahmad Kurniawan cukup baik sekali membungkus gawang dari Persik Kediri. Aliudin yang dituju. Ya, handball sepertinya. Ya, menahan bola dengan tangan Hamka. Tidak, kartu kuning memang pantas diberikan kepada Hamka karena dia dengan sengaja menahan bola dengan tangannya. Ya, dan hal-hal seperti ini yang memang sering dilakukan yang membuat Persija musim lalu begitu sering marah terhadap tindakan-tindakan yang tidak perlu, tidak profesional dan sangat merugikan tim. Dan di satu sisi ini kan berbahaya bagi Persik Kediri karena dua stopper mereka juga menerima kartu kuning, yaitu Yusef dan Hamka Hamzah. Robi kali ini
Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando. Hasil dipotong oleh Ismail Sofyan. Herman Abanda langsung berikan bola kepada Greg Nokolo. Terlalu deras. Ya, kembali. Jakarta berikan bola kepada Emil Ham dan Mahyadi Panggabean. Ronald Fagundes kali ini sangat baik. Kita lihat pergerakan dari Ronald Fagundes melewati Robertino Puliara. Masih Ronald Fagundes, umpan daerah sangat baik kepada Budi Sudarsono. Sebuah serangan dan kita lihat hampir saja terjadi sebuah kesalahan komunikasi kembali dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Ya, tampaknya sebelum Gonzales menembak bola sudah terjadi pelanggaran dan itu membuat Gonzales merasa kesal karena menurut dia tidak terjadi pelanggaran karena bukan salah dia. Kita lihat bukan dia yang membuat penjaga gawang Persija itu terjatuh. Mestinya tidak pelanggaran karena itu akan merugikan Persib. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Persib memanfaatkan sekali terupas ke daerah kotak penalti. Kita lihat bola tadi berasal dari Fagundes ke Budi Sudarsono, kemudian Budi Sudarsono melakukan umpan tarik ke mulut gawang. Dan kita lihat memang antara Hendro dan Jangka mau tidak mau memang bertuburkan karena bola begitu berbahaya. Ya, kita lihat bagaimana pelipis dari Hendro Kartiko sepertinya mengalami robek. Ya, dalam tayangan ini kita bisa saksikan bagaimana Hendro Kartiko harus menerima perawatan dari tim medis. Dan ini bukan oleh Christian Gonzalez tapi oleh Jangka. Iya, dan akan sangat berbahaya jika Hendro cedera karena kita tahu perbedaan kualitas dia dengan Iswan Karim antara bumi dan langit dan ini akan membuat penyerang-penyerang Persik lebih mudah untuk menambah gol. Ya, kita lihat memang terkena kaki dari Pierre Jangka. Lihat bersiap-siap kali ini Pierre Jangka memang juga terkenal memiliki tendangan keras. Herman Abanda maju dia ke dalam kotak penalti. Pierre Jangka berikan bola kepada Herman Abanda. Masih Herman Abanda kali ini. Sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, menarik barusan melihat bagaimana seorang Robi menjaga Abanda yang musim lalu merupakan sahabat paling dekat di Persija. Emil Ham. Tinggi dia berikan bola kepada Robertino Puliara. Masih ada Danilo Fernando. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Emil Ham. Umpan ke tiang jauh kali ini Aliudin. Masih terjadi perebutan bola. Jadi pelanggaran terhadap Ahmad Kurniawan. Kerja keras memang sepertinya dua penjaga gawang di malam hari ini. Dan kali ini masih berikan kesakitan Ahmad Kurniawan. Reaksi dari Aliudin. Ya, memang sepertinya Aliudin itu merasa dia benar karena pertama dia tidak melakukan benturan kakinya dengan tubuh penjaga. Lalu ada dua kubu di Persija yang formal dipimpin oleh Bambang Pamungkas, yang non formal yang dipimpin oleh Hamka. Jadi memang ada semacam partai emosional pada malam ini. Termasuk juga pelatih Aceh Yuri. Betul, karena dia memang merasa terbuang dari Persija. Walaupun memiliki prestasi yang sangat baik, lolos ke final dalam dua laga yaitu Liga Indonesia dan Copa Indonesia. Aliudin kali ini berikan bola kepada Robertino Puliara dan sebuah peluang emas dari Robertino Puliara masih belum bisa berhasil maksimal. Kita lihat bagaimana tadi Robertino Puliara sambil menjatuhkan diri lewat umpan dari Aliudin. Ya, ini kali kedua saya melihat Robertino Puliara melakukan kesalahan yang mestinya bukan pantas dilakukan oleh seorang pemain Amerika Latin. Cukup bekerja baik pada malam hari ini, di mana mereka berhasil menahan semua serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Persija. Sementara itu boleh dikatakan Danilo maupun Fagundes hanya mengolah bola saja ke depan. Kartu kuning pertama kali ini diberikan kepada Persija Jakarta. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Christian El Loco Gonzalez dilakukan oleh Leo Saputra. Ya, terdapat perbedaan menyolok permainan kedua tim hingga menit ke-36 ini. Di mana Persik tidak didukung oleh Ismet sehingga dengan mudah dipatahkan oleh pemain belakang Persik dan itu berulang kali terjadi. Budi Sudarsono balikan dia kepada Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi Panggabean.
Berhasil kali ini dipatahkan M. Ilham. Masih Budi Sudarsono berhasil merebut. Legimin Raharjo berhasil direbut oleh Robertino Puliara. Masih belum bisa juga menembus barisan pertahanan anak-anak dari Persija Jakarta. Kali ini bola dikuasai Usep Munandar yang juga maju. Masih Usep Munandar kali ini kita lihat sebuah peran dari Usep Munandar. Kita lihat sudah berhasil maju memberikan umpan ke dalam kotak penalti walaupun belum ada pemain dari Persik Kediri yang mampu memanfaatkan umpan dari Usep Munandar. Robertino Puliara. Tampaknya dengan masuknya Aris Indarto, Yusef agak bergeser ke kanan. Langsung datar dia berikan bola kepada Aliudin. Masih Aliudin kita lihat kali ini. Umpan daerah cukup baik kepada Bambang Pamungkas. Juga pengamanan yang sempurna dari Aris Indarto. Monario Astaman. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas kali ini. Leo Saputra. M. Ilham kita lihat masih diberikan umpan kepada Aliudin. Masih patah dan juga belum maksimal serangan dari Persija Puliara. Kembali lagi kepada Leo Saputra. Masih Leo Saputra umpan ke dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas. Terlepas tadi kontrol bola dari Bambang Pamungkas. Biar Jangka meninggalkan posnya membantu penyerangan. Kali ini Ponario Astaman. Ya, pelanggaran. Oh, ternyata bukan sebuah pelanggaran. Ismail Sofyan kali ini. Oh, Apa yang terjadi? Apakah ini sebuah pelanggaran? Dan ternyata bukan kembali sebuah pelanggaran. Dalam tayangan lambat nanti kita akan saksikan bagaimana sebuah drive dari Ismail Sofyan tadi. Ya, inilah dia tayangan lambatnya Ismail Sofyan. ya saya kira sebuah pelanggaran dilakukan oleh Mayuri Pekabian terhadap Ismail Sofyan. Tapi memang Pemain Persik Kediri memang patut diacungi jempol. Ya, Greg Nokolo hampir saja terlepas tadi. Hentikan dia oleh Legimin Raharjo. Sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Ada nama Pierre Jangka dan juga Greg Nokolo dan Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Herman Abanda kali ini dan kembali sebuah peluang dari Aliudin. Sebuah pressing bolanya masih berada di atas mistar dari Ahmad Kurniawan. Ya, lagi-lagi Aliudin berulang kali memiliki peluang dan bola-bola seperti ini yang justru musim lalu menjadi kelebihan dari Aliudin. Dia tidak mampu membuatnya menjadi sebuah gol. Jadi Pangabean. Rafa Godes. Masih Rafa Godes kali ini. Sudah berada dalam posisi offside. Christian El Loco Gonzalez. memang terlihat sekali trisula antara tiga pemain asing di Persik ini. Danilo, Gonzalez kepada Fagun. Ya, kita memang belum lihat bagaimana aksi dari seorang Budi Sudarsono sejauh ini. 5 menit tambahan waktu di babak pertama. Ya, ini kemungkinan karena tadi cedera yang dialami oleh Hendro Kartiko. Masih Aliudin. M. Ilham kali ini. Masih M. Ilham. Usaha kita lihat M. Ilham masuk dalam kotak penalti. Masih M. Ilham. Lihat M. Ilham kali ini. Ya, Aliudin kembali. Gagal kembali Aliudin ini yang sepertinya tidak menyangka mendapatkan bola liar tadi. Ismail Sofyan. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo berusaha melewati Usep Munandar. Masih Greg Nokolo. Greg Nokolo kali ini umpan ke tengah. Bambang Pamungkas yang dituju. Ayoran. Biar Jangka berikan bola kepada Robertino Puliara. Aliudin. Masih Aliudin. Kita lihat cepat Aliudin. Sebuah peluang kembali. Ya. Dan penyelamatan dari Ahmad Kurniawan. Bambang Pamungkas kali ini masih mendapatkan bola. Masih Bambang Pamungkas, kita lihat umpan ke dalam kotak penalti. Ada Hamka Hamzah tadi. Terlalu jauh turun pemain-pemain Persik sehingga pemain-pemain Persija dapat melepaskan tembakannya dari jarak dekat. Ya, dan penampilan hebat Kurniawan barusan akan semakin menyulitkan Marcus Horizon merebut kembali posisi starter di bawah mistar. Kita lihat mana Ponario Astaman bisa melepaskan. Masih Budi Sudarsono. Jeffrey Dwi Hadi. Belakang dia tadi kepada Aris Indarto.
Ya, kembali lagi Ya, kita lihat. Gonzales. Sudah berada dalam posisi offside. Ada sedikit permasalahan sepertinya di barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, bukan masalah. Ini kejelian dari seorang Gonzales yang saya katakan tadi. Dia selalu melihat posisi Ya, antara banda. sebenarnya tidak terjadi offside karena bola jatuh di kaki. Aliudin kali ini, masih Aliudin. Kita lihat Aliudin. Terlambat sepersekian detik Aliudin memberikan umpan atau juga melakukan sebuah tendangan ke gawang Ahmad Kurniawan. Ya, kita catat 3 kali Aliudin mendapat kesempatan untuk cetak gol. Dan semuanya berada di rusuk sebelah kiri gawang Ahmad Kurniawan, di mana kelihatannya Aliudin sulit sekali melepaskan tembakan. Kita lihat sekarang dalam tayangan langsung. Ya, ada satu Terlalu gerakan cepat dia Aliudin, ya, melakukan, betul. Dribbling sehingga tertutup ruangan untuk dia melakukan tembakan ke gawang. Dan Iya. Ahmad Kurniawan juga bagus melakukan refleks yang cukup bagus sekali. Kita lihat. Iya. Walau dengan risiko tangannya terinjak oleh Aliudin. Reaksi dari seorang Aliudin yang sudah mendapatkan peluang ketiga di pertandingan malam hari ini. Masih terus berusaha untuk memecah golnya yang sudah 3 bagi Persija Jakarta. Nadia Ahmad Kurniawan Jakarta. Menit terakhir babak pertama ini sudah dilakukan oleh Ismail Sofyan. Kali ini masih terjadi perebutan bola. Sundulan dari Herman Abanda masih berada di samping kiri dari gawang Ahmad Kurniawan. Greg Nokolo. Kembali Aliudin. Balikan dia kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Sebuah umpan kali ini. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan. Kali ini datang Ponario Astaman. Jeffrey Dwi Hadi langsung saja melakukan sebuah clearance tadi. Ismail Sofyan. Umpan kembali kepada Greg Nokolo. Ya, kali ini sudah berada posisi yang sangat baik. Hampir saja kita lihat sebuah serangan dari Persija Jakarta. Masih dapat diamankan oleh Aris Indarto. Iya, tentu saja dari Rindo berkali-kali. Mengapa harus Aliudin lagi yang memiliki peluang? Kenapa tidak Bambang? Karena belum sekalipun Bambang memiliki peluang, selalu Aliudin. Masih terus kita lihat para pemain dari Persija Jakarta menekan Persik Kediri. Kita lihat kali ini Ismail Sofyan kembali melakukan sebuah sepak pojok lambung tinggi. Herman Abanda. Ya, wasit Muklis Ali Fatoni akhirnya meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama.